Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Murni Handayani, dalam mata kuliah Pangan Fungsional. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi terkait dengan regulasi pangan fungsional. Semangat! Suplemen makanan mengacu pada penambahan untuk mengurangi nutrisi yang mungkin tidak cukup dalam makanan. Di beberapa negara, dukungan diet pelengkap dikategorikan sebagai makanan, sementara di negara lain dianggap sebagai obat atau produk kesehatan alami. Di sisi lain, istilah pangan fungsional mengacu pada suplemen yang mengandung bahan-bahan baru atau tambahan, mengakibatkan peningkatan fungsi dan peningkatan kesehatan. Nah, jenis makanan terdiri dari makanan olahan serta makanan yang diperkaya dengan health promoting additive ya. Pencarian untuk pangan fungsional atau bahan makanan fungsional adalah salah satu tren terkemuka di industri makanan. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pangan dan gizi mendorong inovasi dan pengembangan pangan yang dapat memperbaiki fungsi tubuh dan memberi manfaat pada kesehatan. Seiring dengan perkembangan pangan fungsional, maka regulasinya juga harus dilakukan. Nah, di sini Jepang dan Amerika Serikat adalah negara yang berada di garis depan dalam regulasi pangan fungsional. Jepang merupakan negara pertama yang membuat regulasi pangan fungsional. Regulasi pangan fungsional di Amerika Serikat dibuat pada tahun 1996 dan pada saat ini telah menetapkan 12 jenis klaim kesehatan yang diperbolehkan. Yang pertama terkait dengan regulasi di Indonesia. Saat ini banyak pangan olahan yang tidak hanya mencantumkan kandungan gizinya saja, tetapi juga disertai dengan klaim kesehatan. Pangan olahan yang mencantumkan klaim kesehatan disebut juga sebagai pangan fungsional. Nah, pangan fungsional mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional ini atau pangan olahan ini juga harus memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur, dan konsistensi, dan cita rasa yang dapat diterima konsumen, serta dapat disajikan dan dikonsumsi bagaimana layaknya makanan dan minuman. Lembaga di Indonesia yang mengatur tentang peredaran makanan dan obat adalah Badan POM. Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan mengatur tentang klaim gizi, klaim kesehatan, dan klaim selain gizi dan kesehatan. Klaim didefinisikan sebagai segala bentuk uraian yang menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Klaim yang berkaitan dengan pangan fungsional adalah klaim fungsi lain dan klaim penurunan risiko. Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan mengatur tentang klaim gizi, klaim kesehatan, dan klaim selain gizi dan kesehatan. Klaim ini adalah didefinisikan sebagai segala bentuk uraian yang menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi pengolahan, dan komposisi atau faktor mutu lainnya. Di sini, klaim ada klaim gizi. Klaim gizi ini merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan atau menunjukkan dan atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi tertentu, termasuk nilai energi dan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat, serta kandungan vitamin dan mineral. Nah, di sini untuk klaim gizi, klaim kandungan gizi itu ada klaim kandungan zat gizi dan ada klaim perbandingan zat gizi. Kemudian ada yang dimaksud dengan klaim kesehatan. Klaim kesehatan adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara pangan atau bahan penyusun pangan dengan kesehatan.
Nah, klaim kesehatan ini ada klaim fungsi zat gizi. Nah, untuk klaim yang termasuk dalam pangan fungsional itu ada klaim fungsi lain dan klaim penurunan risiko penyakit. Sedangkan untuk klaim selain klaim gizi dan kesehatan itu misalnya klaim isotonik, klaim laktosa, klaim gluten. Itu adalah untuk macam-macam klaim. Di sini terkait dengan pengaturan pangan berklaim atau pangan fungsional, bahwa tujuan pangan berklaim itu yang pertama adalah untuk perlindungan konsumen. Yang kedua, fasilitasi perdagangan yang fair. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, ada inovasi marketing. Kemudian untuk materi pengaturannya itu terkait dengan keamanan dan mutu, jenis, jumlah, komposisi zat gizi, dan komponen bioaktif. Kemudian ada peruntukan dan penggunaan, dan selanjutnya ada label dan iklan. Di sini terkait dengan dasar hukum pengaturan pangan berklaim atau pangan fungsional, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ini bahwa setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di sini bahwa setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan atau menyesatkan pada label. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pasal 6. Di sini pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir untuk dasar hukum pengaturan adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Ini adalah beberapa dasar hukum pengaturan pangan berklaim atau pangan fungsional. Ini merupakan regulasi pangan di Indonesia, bahwa regulasi itu mengatur terkait dengan keamanan. Nah, keamanan pangan itu misalkan dia mengatur terkait dengan batas cemaran mikrobia dan kimia, bahan tambahan makanan, pangan rekayasa genetik, dan pangan iradiasi. Nah, kemudian terkait dengan kualitas atau mutu, bahwa pangan itu harus sesuai dengan SNI. Nah, kategori pangannya yang seperti apa, kemudian ada Kodeks Makanan Indonesia. Nah, kemudian regulasi yang mengatur terkait dengan nutrisi atau gizi, label, iklan, klaim, pangan organik. Nah, itu ada pengawasan makanan atau pengawasan pangan. Misalnya evaluasi pre-market dan evaluasi post-market. Kalau evaluasi pre-market itu nanti ada dicantumkan nomor persetujuan pendaftaran BPOM RI. Nah, kemudian kalau evaluasi post-market itu nanti ada kegiatan inspeksi. Kemudian regulasi di Amerika Serikat. Ada kesepakatan ilmiah yang signifikan bahwa diet memainkan peran penting dalam kesehatan. Banyak orang Amerika membuat pilihan makanan yang tidak mengikuti pola diet yang sehat, tidak memenuhi pedoman rekomendasi diet, dan tidak mengkonsumsi cukup nutrisi termasuk vitamin dan mineral dalam makanan. Nah, label pada makanan adalah alat penting untuk mendidik konsumen tentang informasi kesehatan makanan tertentu dan manfaat dari mengkonsumsi diet bergizi.
Food Drug Administration atau FDA memberikan ketentuan untuk mengkomunikasikan produk makanan kesehatan ke konsumen, selain informasi label nutrisi. Klaim kandungan gizi yang diatur oleh FDA di bawah Divisi Nutrition Labeling and Education Act (NLEA). Kemudian klaim ini dibuat untuk menggambarkan istilah-istilah seperti free, low, dan high, serta untuk membandingkan tingkat gizi menggunakan istilah reduce, more, atau like. Nah, FDA mensyaratkan bahwa klaim ini jujur, tidak menyesatkan, dan didukung oleh data ilmiah yang sesuai. Untuk produsen makanan atau suplemen harus memastikan akurasi dan kebenaran pada produknya. Tadi terkait dengan istilah free, nah ini mengidentifikasikan makanan yang mengandung zat gizi di tingkat rendah. Nah, kemudian ada low. Low itu mengidentifikasi makanan dengan komponen nutrisi yang rendah jika dibandingkan konsumsi harian. Nah, itu kalau more atau like itu mengidentifikasikan perbedaan yang bermakna dari kandungan nutrisi dari produk referensi. Seperti itu. Kemudian ada regulasi di Kanada. Definisi pangan fungsional menurut Badan Kesehatan Kanada pada tahun 1998 adalah makanan yang serupa dengan makanan konvensional dan dikonsumsi sebagai bagian dari diet normal dan telah menunjukkan manfaat fisiologis atau mengurangi risiko penyakit kronis di luar fungsi nutrisi dasar. Kalau di Amerika Serikat, publik mengakui produk yang termasuk vitamin, mineral, dan herba sebagai suplemen diet. Tetapi jika di Kanada, produk ini disebut NHP atau Natural Health Products yang diatur dalam Undang-Undang Makanan dan Obat. Produk kesehatan NHP adalah, menurut NHP, yang pertama ada vitamin dan mineral, herbal dan produk kesehatan nabati lainnya, obat-obatan tradisional, obat homeopati, probiotik dan enzim, produk perawatan pribadi tertentu. Itu adalah produk kesehatan menurut Natural Health Products. Kemudian selanjutnya ada regulasi di Uni Eropa. Pemasaran fungsional di Uni Eropa melalui prinsip-prinsip dasar hukum pangan Uni Eropa seperti yang diterapkan melalui Peraturan Hukum Umum Makanan. Ini 178/2002. Hal ini juga akan mencakup undang-undang terbaru yang diterbitkan atau berlaku pada makanan suplemen, yaitu Peraturan 2002/46. Kemudian ada makanan fortifikasi, Peraturan 1925/2006, makanan dietetik, Peraturan 2009/39, dan klaim gizi dan kesehatan, Peraturan 1924/2006. Akhirnya akan menggambarkan bahwa pertimbangan politik telah menjadi lebih signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa dalam pasal 2 dari Peraturan Makanan Suplemen 2002/46, suplemen makanan didefinisikan sebagai bahan pangan yang tujuannya adalah untuk melengkapi diet normal dan yang terkonsentrasi pada sumber gizi atau zat lain dengan gizi atau efek fisiologis. Nah, dalam keadaan zat tunggal atau kombinasi, dipasarkan dalam bentuk dosis, yaitu bentuk seperti kapsul, pastiles, tablet, pil, dan bentuk lainnya dalam misalkan saset bubuk, ampul cairan, cairan dalam botol, dan bentuk lainnya yang cair dan bubuk yang dirancang untuk diambil dalam jumlah unit kecil yang terukur. Untuk selanjutnya ada regulasi di Australia dan Selandia Baru. Klaim kesehatan diatur di Australia dan New Zealand melalui sistem regulasi makanan terpadu yang melibatkan pemerintah. Nah, ini di bawah Badan Standarisasi Makanan Australia Selandia Baru atau FSANZ.
yang didirikan tahun 1991. Australia dan Selandia Baru dianggap sebagai salah satu penyedia pangan paling aman di dunia. Perkembangan peraturan baru untuk klaim gizi dan kesehatan dimulai pada bulan Desember 2003 mengikuti ketentuan pedoman dan kebijakan oleh Dewan Menteri dan telah berkembang melalui analisis risiko yang dilakukan oleh FSANZ. Nah, FSANZ ini merekomendasikan pendekatan pendahuluan yang diatur dengan rancangan standar untuk gizi, kesehatan, dan klaim terkait manajemen dan pembuktian kandungan gizi, klaim kesehatan tingkat umum dan tingkat tinggi. Regulasi di Rusia bahwa Hukum Federal Rusia nomor 29 SZ tentang kualitas dan keamanan produk pangan mengklasifikasikan suplemen makanan sebagai produk makanan. Hukum mendefinisikan suplemen makanan biologis aktif atau BAFS sebagai zat alami aktif secara biologis yang dirancang untuk dikonsumsi dengan makanan atau dimasukkan ke dalam komposisi produk pangan. Sirkulasi dan pemasaran BAFS dan pangan fungsional Rusia diatur dalam dokumen hukum federal tentang peraturan teknis, perlindungan hak konsumen, sanitasi dan epidemiologi, kesehatan masyarakat, kualitas dan keamanan pangan. Nah, penelitian dan pengembangan di bidang pangan fungsional dan minuman di Rusia berdasarkan pada terminologi standar umum GOST R52349/2005 Food Functional Food Terms and Definition. Kemudian dokumen ini mendefinisikan pangan fungsional sebagai jenis makanan yang dirancang untuk konsumsi sistematis, yaitu sebagai bahan dari diet harian bagi seluruh kelompok umur penduduk yang sehat untuk mengurangi resiko penyakit yang berhubungan dengan gizi dan untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan secara umum. Kemudian selanjutnya ada regulasi pangan fungsional di India. FSSAI atau Food Safety and Standard Authority of India mengeluarkan draft peraturan pelabelan atau klaim pada tanggal 27 Desember tahun 2012 yang memberikan pedoman untuk food business operator tentang klaim gizi dan kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan didukung oleh bukti ilmiah yang cukup. Ketika klaim fungsi tentang manfaat zat gizi dibuat, makanan pembawa klaim harus mengandung zat gizi tersebut. Nah, draft tersebut memberikan panduan khusus untuk membuat klaim kesehatan dan menyediakan daftar dari klaim gizi termasuk klaim perbandingan nutrisi dan klaim untuk kondisi pengurangan risiko penyakit. Keputusan akhirnya terkait dengan persetujuan akan dilakukan oleh FSSAI. Selanjutnya ada regulasi pangan fungsional di Australia dan di Cina. State Food and Drug Administration adalah badan pengawas obat dan makanan di Cina. Pada tahun 2012 hanya ada 27 klaim kesehatan yang diizinkan di Cina. Tetapi menurut pasal 21, The Interim Administrative Measure of Health Food Registration, ketika pemohon mengajukan klaim fungsi baru untuk makanan kesehatan, protokol fungsi baru dikenakan validasi lebih lanjut yang dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk pemerintah, bersama dengan dokumen yang diperlukan untuk makanan kesehatan. Kemudian yang terakhir ada regulasi pangan fungsional di Jepang. Departemen Kesehatan Kesejahteraan mendirikan kebijakan untuk mengatur makanan untuk kegunaan kesehatan tertentu atau Food for Specific Health Use, disingkat FOSHU atau Tokuho dalam bahasa Jepang. Di bawah sistem ini, penggunaan klaim kesehatan untuk beberapa pilihan pangan fungsional yang secara hukum diizinkan. Pada sistem ini, FOSHU diklasifikasikan sebagai kelompok makanan khusus yang ditempatkan di antara obat-obatan dan makanan biasa. Produk FOSHU yang pertama disetujui pada tahun
1993 yang meliputi beras hipoalergenik dan susu rendah fosfor untuk pasien. Berdasarkan Undang-Undang Perbaikan Nutrisi Jepang, ada 5 kategori foshu. Yang pertama, makanan untuk penderita sakit. Yang kedua, susu bubuk untuk wanita hamil atau menyusui. Yang ketiga, susu bubuk diformulasikan untuk bayi. Yang keempat, makanan untuk usia lanjut. Dan yang kelima ada food for specific health use atau foshu. Demikian tadi penjelasan materi terkait dengan regulasi pangan fungsional. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di dalam grup WhatsApp atau kita diskusi langsung pada saat kita offline. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.